Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Dalam kegelapan, mata dalam pria bergaun itu bersinar dengan kilau misterius, melihat jejak di medan perang. Setengah suara, dia sedikit mengernyit, mengangkat tangan kanannya, mengepalkan jarinya, dan mengucapkan dua kata di bibirnya. Mundur. Hujan abu-abu ringan beriak menyebar di lapangan. Segera, di antara gunung dan sungai yang bobrok, pemandangan yang terjadi sebelumnya muncul. Waktu seolah ditarik kembali ke saat pertempuran pecah. Adegan pertempuran Sui dan tiga makhluk abadi imajiner, dan bahkan detailnya tercermin secara detail. Pria bergaun itu berdiri di sana dengan tenang, melihat dengan cermat. Banyak petunjuk yang tidak biasa segera ditemukan. Dia dibunuh oleh seorang ahli panahan, tetapi dia mampu melawannya selangkah lebih maju, membuktikan bahwa dia telah menyadari bahwa intersepsi terhadapnya akan terjadi malam ini. Pertempuran dimulai dari film ketujuh dan telah memasuki tahap hidup dan mati. Tampaknya dia menyadari bahwa situasinya serius malam ini dan langsung menggunakan semacam kartu truf. Dan kartu truf semacam ini cukup untuk membuatnya membunuh makhluk abadi yang nyata secara tiba-tiba. Selain itu, apakah itu metode bertarung atau kesadaran bertarung, ketiga keabadian nyata yang abadi itu jauh dari sebanding dengannya. Mereka memang orang-orang yang mengendalikan kekuatan reinkarnasi. Mereka memang mengerikan. Mengamati hal ini, pria bergaun itu melangkah maju dan muncul di sebuah adegan. Dalam foto itu, ada adegan Sui memenggal kepala manusia raksasa berjubah binatang dengan pedang. Hanya saja, apa sebenarnya kartu truf yang dia gunakan? Mengapa membiarkan dia, karakter yang belum menginjakan kaki di jalan keabadian, menghancurkan penghalang antara makhluk abadi dan manusia dan menjangkau tiga alam bunuh lawanmu dalam satu gerakan? Pria berbaju panjang itu melihatnya dengan seksama dan menolak untuk melepaskan setiap detail dalam gambar itu. Tapi pada akhirnya, tidak ada apa-apa. Setelah memikirkannya sebentar, dia menghela nafas dan bergumam, ini layak untuk membayar harga, jika Anda dapat melihat melalui kartu hole-nya, itu sepadan. Saat dia berbicara, dia menggigit jari telunjuk kanannya, setetes darah menetes dari ujung jari, dan kemudian dengan ringan menekannya di layar yang terpantul. Kemudian, suara ilahi yang tidak jelas keluar dari bibirnya. Jejak. Dalam sekejap, noda darah menutupi pemandangan, dan darah terus menggeliat, membentuk pola dao yang misterius dan aneh. Wajah pria bergaun itu menjadi sedikit pucat, dan terlihat kelelahan di antara alisnya. Metode mundur, sebelumnya seperti menarik kembali waktu barusan, menunjukkan adegan ketika Sui dan tiga makhluk abadi imajiner sedang bertarung. Saat ini, metode menelusuri sumber yang digunakan oleh pria berbaju panjang ini adalah untuk menggali kebenaran yang paling hakiki dan mendapatkan wawasan tentang misteri yang tersembunyi di dalam gambar-gambar tersebut. Apapun metode rahasianya, itu tabu, dan terus menggunakannya juga akan membuat pria bergaun itu membayar mahal. Namun, dia tidak peduli. Baru kepikiran. Dengan suara keras, pemandangan yang ditutupi oleh pola dao aneh berwarna darah tiba-tiba meledak. Sialan. Setelah hening sejenak, pria bergaun itu mengeluarkan jimat rahasia dari lengan bajunya. Keluarkan orang-orangmu. Pria berbaju panjang mengukir kalimat ini di jimat rahasia dengan pikiran spiritualnya, dan kemudian menghancurkan jimat rahasia itu. Ledakan. Jimat rahasia berubah menjadi api seputih salju dan terbang menjauh. Dan sosok pria bergaun itu sudah lama menghilang di gunung dan sungai ini. Setelah itu, gambar-gambar yang terpantul di gunung dan sungai ini juga menghilang seperti gelembung. Tidak ada yang lain selain kedinginan dan kesepian. Selain tebing. Sui menunggu sambil minum. Selanjutnya, pihak lain harus kejam. Aku akan memberimu kesempatan. Setelah malam ini, tidak akan ada lagi. Sui bergumam dalam hatinya. Dia terinfeksi dengan kekuatan karma, dan dia sudah dikunci oleh orang-orang dari Yunji Immortal Mansion. Di masa lalu, pria berjubah Konfusianisme dan rombongannya mati di bawah tangan Qi Fufeng, dan tiga keabadian sejati mati di bawah tangannya. Dalam hal ini, masyarakat Yunji Xianfu hanya punya dua pilihan. Salah satunya adalah mengakui dan menarik diri. Kedua,
Itu dilakukan dalam satu pertempuran, dan kekuatan terkuat dikirim untuk datang. Su Yi berharap menjadi yang kedua. Karena itu, dia memutuskan untuk menunggu di sini dan menunggu kelinci. Waktu terus berjalan. Ketika Su Yi hendak menghabiskan sebotol anggur, dia sepertinya menyadari bahwa sosoknya tiba-tiba naik ke udara. Ledakan. Itu adalah keabadian nyata yang sangat kuat, memegang pedang di tangan, bergegas langsung dari kedalaman tanah. Yang lebih menakutkan adalah pada saat Su Yi menghindar dan menghindar, 18 anak panah ditembakkan dari kejauhan. Panahnya menyilaukan dan cepat seperti listrik, menutupi seluruh area di sekitarnya, tidak ada jalan keluar, tidak ada jalan keluar. Su Yi mengayunkan pedang di dunia, membangkitkan energi pedang di langit, dan menghancurkan panah yang mendekat dalam satu gerakan. Ledakan itu bergema, dan cahaya serta hujan memercik. Ini adalah bagian dari harta peri yang kuat, tombak, pedang terbang, daoyin, pengocok. Pembunuhan mendadak semacam ini, apalagi seorang kultivator di alam Ascension, adalah keabadian yang nyata, saya khawatir itu tidak akan mampu lagi menanggungnya. Tapi Su Yi tidak bingung. Ledakan. Ledakan yang menghancurkan bumi bergema. Gunung dan sungai ini runtuh, dan kekosongan runtuh. Dalam semburan kehancuran yang mengamuk, sosok Su Yi seperti pita, dan tiba-tiba muncul di bawah langit. Melihat sekeliling, saya melihat lebih dari selusin makhluk abadi dunia maya menjarah dari kejauhan. Bunuh. Tidak ada omong kosong sama sekali, makhluk abadi imajiner ini menyerang dengan berani. Oleh karena itu, pengepungan kerja tim semacam itu sangat menakutkan. Tidak diragukan lagi, mereka sudah tahu betapa kuatnya Su Yi, jadi ketika mereka melakukannya, mereka akan habis-habisan. Sepertinya mereka memang ditekan, tapi bagaimana mungkin tidak ada karakter Xianjun yang bertanggung jawab? Su Yi agak aneh. Namun, sudah terlambat untuk memikirkannya. Ketika musuh dikepung, Su Yi juga mengerahkan segala upayanya. Ledakan. Langit dan bumi bergetar, dan matahari dan bulan tidak bersinar. Su Yi, yang menembak dengan seluruh kekuatannya, seperti pedang dunia saat ini, dan di sekeliling sosok kokoh itu menunjukkan niat pedang yang mendominasi. Sejak meninggalkan dunia manusia, Su Yi tidak pernah bertarung tanpa syarat untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, lawan yang saya temui terlalu lemah. Dan sekarang, dia sekali lagi merasakan semangat juang yang telah lama hilang. Tekanan, niat membunuh yang menusuk tulang, dan bahaya mematikan yang menghampirinya merangsang niat bertarungnya untuk benar-benar dilepaskan seperti terbakar. Semangat juang membara, dan semangat juang mendidih. Jian Xiu lahir untuk bertarung. Putaran pembunuhan berbahaya seperti itu adalah yang paling dinantikan Su Yi. Tanpa ragu-ragu, saat dia memulai perang, dia langsung menggunakan nafas pedang 9 penjara, yang membuat serangannya menjadi sangat tajam dan sombong. Mati. Su Yi mengayunkan pedangnya ke depan. Ledakan. Suara keras. Perisai di depan makhluk abadi imajiner meledak dan hancur. Energi pedang yang mendominasi mengamuk, menghancurkan dunia maya menjadi gumpalan darah yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, Su Yi juga terluka, sepotong daging terpotong dari bahunya, dan tulangnya terbuka, dan bagian depan pakaiannya berlumuran darah. Tapi Su Yi tidak peduli. Bagaimana dengan cedera? Bukannya dia tidak pernah mengalaminya. Bunuh. Seluruh tubuh Su Yi sepertinya terbakar dengan dao guang yang menakutkan, yang terlalu ganas, dan dia mengayunkan secara vertikal dan horizontal di medan perang. Ini menggerakkan lawan-lawan itu, dan tidak terbayangkan bahwa ini adalah seorang pemuda yang belum menginjakkan kaki di Immortal Dao dan memiliki kekuatan. Karena itu, ketika mereka mulai, mereka menjadi semakin ganas dan kuat. Tiba-tiba, punggung Su Yi dihancurkan oleh segel Dao, tetapi dengan bantuan kekuatan yang mengejutkan ini, sosoknya melintas, dan ujung pedangnya terbalik. Seorang lawan dipenggal dan dibunuh, membuat jeritan melengking. Adegan itu terlalu berdarah dan membuat banyak orang gemetar. Dalam pertempuran berikutnya, Su Yi benar-benar meremehkan hidup dan mati, dengan mengorbankan cedera, untuk mendapatkan kesempatan membunuh lawannya. Dengan demikian dia semakin terluka dan jubahnya berlumuran darah, tetapi lawannya jatuh satu per satu.
Hanya sebentar. Ada 6 makhluk abadi yang mati di tempat. Monster macam apa ini? Luar biasa. Ledakan. Tiba-tiba muncul panah. Kali ini, Su Yi ditahan oleh sekelompok lawan. Meskipun dia mengelak untuk pertama kalinya, dia masih gagal mengelak. Panah menembus dada kirinya, meninggalkan lubang darah yang mengejutkan. Darah mengalir seperti air terjun. Cederanya terlalu parah. Selintas, jubah hijau Su Yi diwarnai dengan warna darah, bobrok, dan ditutupi bekas luka. Ketika orang lain melihat ini, mereka semua segar kembali, menunjukkan kegembiraan, dan bergegas untuk membunuh dengan seluruh kekuatan mereka. Melihat ini, ada sedikit ejekan di mata Su Yi yang dalam dan acuh tak acuh. Bagaimana dengan cedera serius? Bahkan tidak mengancam nyawanya. Setelah hanya 3 kali jepret, Su Yi bergegas maju, menghancurkan banyak rintangan, seolah membelah gunung dan membuka laut, menebas pedang dunia pada lawan. Tubuh lawan langsung terbelah 2, dan darah mengalir deras seperti hujan deras. Sosok Su Yi menerobos pengepungan pada saat ini dan hanyut. Dia akan menghadapi master panahan yang bersembunyi di kegelapan. Jika Anda tidak membunuh orang ini, Anda akan ditahan di mana-mana, yang akan membuat Su Yi sangat tidak senang. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dalam pertarungan sebelumnya, setengah dari cedera Su Yi ditinggalkan oleh pemblokiran master panahan itu. Bukan karena skill memanah lawan yang buruk. Ini adalah pengaturan waktu setiap tembakan lawan yang sangat halus dan ganas. Sehingga Su Yi terkekang di mana-mana saat bertarung dengan rombongan musuh. Yang disebut senjata terbuka mudah disembunyikan, tetapi panah tersembunyi sulit dipertahankan. Oleh karena itu, ketika dia keluar dari pengepungan, Su Yi membunuh master panahan yang bersembunyi di kejauhan. Sial, bagaimana bajingan ini bisa begitu kuat? Dalam kegelapan di kejauhan, seorang pria berbaju hitam dengan busur perunggu tiba-tiba mengubah wajahnya. Tanpa ragu-ragu, dia menarik busur besarnya dan menembakkan hujan panah lebat berturut-turut, setiap panah meledak dengan cahaya yang menyilaukan, mendominasi, dan ganas. Yang membuat pria berbaju hitam itu ketakutan adalah Su Yi menembak satu demi satu seperti seorang nabi. Setiap pedang dipotong, seperti bunga dan pohon, mudah untuk melepaskan kekuatan setiap panah dan membuat lintasannya menyimpang. Di mata orang luar, di antara Su Yi mengayunkan pedangnya, sosok itu tidak menghindar, dan dia dengan mudah menghindari panah yang membunuhnya. Menggunakan kekuatan untuk bertarung, untuk menurunkan muatan. Betapa menakutkannya kesadaran bertarung untuk mencapai langkah ini. Pria berbaju hitam itu mengalami kesemutan di kulit kepala. Sebagai seorang abadi sejati yang berlatih jalur panah, dia tidak tahu berapa banyak musuh besar yang telah dia bunuh dalam hidupnya, dan dia bahkan menyerang sosok abadi. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa keterampilan memanah yang paling dia banggakan tidak akan dapat membantu seorang pemuda yang belum menginjakkan kaki di alam abadi. Tapi pria berbaju hitam itu tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dalam sekejap mata, Su Yi mendekat. Hentikan dia. Pada saat yang sama pria berbaju hitam itu meraung, sosoknya melintas, dan dia melarikan diri ke kejauhan dengan busur perunggu besar. Cara busur dan anak panah, begitu didekati musuh, akan sama sekali kehilangan ancaman bagi musuh. Pria berbaju hitam memiliki banyak pengalaman dalam bertarung, jadi dia tidak akan memberi Su Yi kesempatan. Pada saat yang sama, musuh lain telah tiba dengan seluruh kekuatan mereka dan membombardir Su Yi tanpa syarat. Tapi Su Yi tidak peduli tentang itu. Ledakan. Tungku yang memenuhi langit naik dari langit, mengalirkan cahaya peri ungu seperti air terjun, bertahan di sekitar sosok Su Yi. Pada saat yang sama, dia melompat ke langit dan mengayunkan pedangnya ke arah pria berbaju hitam itu. Itu hanya pedang, tapi seolah menutupi langit dan matahari jauh. Pria berbaju hitam yang melarikan diri di kejauhan membeku dan berteriak ngeri. Di bawah pedang ini, tubuhnya seperti rawa, dan dia terpenjara dengan sangat keras, dan seluruh tubuhnya sangat tertekan. Sudah terlambat untuk melarikan diri. Ledakan. Langit yang luas runtuh dan runtuh. Pedang Qi, yang tampaknya tak terkalahkan, menebas, membunuh pria berbaju hitam itu langsung di tempat, dan tanah terbelah menjadi jurang besar tanpa dasar. Dentang, dentang, dentang.
Serangan musuh lain dibombardir seperti gelombang pasang, tetapi semuanya diblokir oleh tungku penambah langit, menghasilkan deru tabrakan yang memekakkan telinga. Saat api berkobar, Su Yi tiba-tiba berbalik. Pada saat ini, meskipun tubuhnya berlumuran darah dan terluka parah, seluruh tubuhnya tampak terbakar dengan niat pedang yang menembus langit dan bumi. Sepasang mata yang dalam dan acuh tak acuh, niat membunuh mendidih. Mereka yang mengejar dan membunuh semuanya merasakan hawa dingin di hati, dan semangat juang mereka sangat tertekan. Apakah ini benar-benar seorang kultivator manusia yang belum menginjakkan kaki di alam abadi? Bunuh. Seseorang menggertakkan gigi dan mendesis. Saat ini, masih ada 8 orang di pihak mereka. Su Yi terluka parah dan bisa mati kapan saja. Bunuh. Sekelompok lalat capung. Mata Su Yi berkilat jijik. Dia menarik napas dalam-dalam dan melompat untuk membunuh. Tubuhnya jelas pecah dan berlumuran darah. Namun momentumnya semakin agresif dan mendominasi. Seperti dewa pedang yang datang ke dunia, roh pembunuh itu menghancurkan bumi. Tombak patah. Peri sejati abadi dengan tombak di tangannya mengubah wajahnya dengan ngeri, berbalik untuk bersembunyi, tetapi dibanting oleh tungku perbaikan langit yang jatuh dari langit. Sosok itu terkoyak. Segera setelah arwah itu melarikan diri, ia tersapu oleh cahaya peri ungu yang menyilaukan, dan menghilang dalam sekejap. Dan Su Yi telah membunuh lawan lainnya. Selama periode ini, Su Yi memiliki lebih banyak bekas luka di tubuhnya, dan seluruh tubuhnya tampak seperti sepotong porselen yang akan pecah. Tapi dia sepertinya tidak menyadarinya. Mata dingin seperti listrik, niat membunuh seperti terbakar. Segera, Su Yi mengambil kesempatan itu, memobilisasi tungku Tianmen, dan menabrak sekelompok lawan. Ledakan. Musuh itu menabrak langit dan berhamburan. Dan mengambil kesempatan ini, Su Yi mengayunkan pedangnya dan langsung membombardir musuh yang tidak bisa menghindar di tempat. Darah berceceran, Su Yi berbalik dan membunuh lawan berikutnya. 5 film. 1 orang lagi meninggal secara tragis, baik fisik maupun mental. Setelah 10 jari. 15 film. Beberapa orang memilih mati-matian, ingin membara dengan Su Yi Yusi. Tapi pada akhirnya, dia hanya meniup tungku pembuat langit, dan orang ini dibunuh oleh pedang marah Su Yi. Dunia sedang kacau, darah merajalela. Suara pertempuran dan auman berlanjut di malam hari, dan dalam pertempuran yang bergejolak dan kacau, itu menggambarkan pemandangan yang tragis seperti api penyucian. Pertempuran ini memang tragis. Luka Su Yi semakin parah. Dan musuh-musuh itu berjatuhan satu demi satu. Saat ini, hanya tersisa 3 orang. Kamu siapa kamu? Ada yang serak, wajahnya membiru, dan sulit menerima semua ini. Jawabannya adalah pembunuhan kejam Su Yi, pedang Qi tersapu seperti pedang yang menghancurkan bumi. Pria itu bertarung dengan sekuat tenaga, tetapi dia tidak dapat melawan dan mati secara tragis dalam semburan energi pedang. Hanya 2 yang tersisa, semangat juang mereka benar-benar runtuh, mereka berbalik dan melarikan diri. Mereka mengirim 16 dewa abadi kali ini. Mereka mengira bisa dengan mudah menjatuhkan biksu kecil itu dari dunia. Tapi siapa sangka, masih salah hitung. Lawan kali ini sama sekali bukan ukuran dunia. Melihat teman satu demi satu meninggal secara tragis, namun Su Yi sepertinya tidak mampu mengalahkannya, siapa yang tidak bisa merasa putus asa. Pada saat ini, hanya 2 makhluk abadi yang ingin meninggalkan medan perang berdarah seperti api penyucian ini, dan melarikan diri sejauh mungkin. Bagaimana Su Yi bisa menyerah? Pada saat keduanya melarikan diri, seluruh tubuhnya penuh energi, dan dia menggunakan semua kekuatan yang tersisa untuk memotong 2 pedang. Dengan pedang menghadap ke langit, terlihat seperti pelangi putih yang menembus matahari. Lalu, ribuan meter jauhnya, energi pedang memancar dari belakang musuh, dan pria itu membeku, lalu diam-diam terbelah menjadi 2 bagian. Seperti catatan terpisah. Di sisi lain, di bawah langit, awan darah meledak, keabadian nyata yang abadi ini mati paling buruk, seperti burung pipit yang ditembak panah, jiwa terbang menjauh. Pada titik ini, 16 makhluk abadi telah terbunuh. Malam itu seperti tinta, dan darah di langit dan bumi seperti kabuta.
Di bawah langit, Su Yi berdiri tegak, dadanya naik tajam, dan napasnya pendek. Wajahnya pucat dan transparan, dan jubah hijau barunya sudah robek, berlumuran darah merah cerah, dan ada luka mengejutkan di sekujur tubuhnya. Bahkan seluruh tubuh Qi menjadi kacau. Di tubuhnya, dia sudah kelelahan. Darah dan kekuatan jiwa hampir mengering. Pertempuran ini memang terlalu tragis. Hampir di ujung hidup dan mati, menari di ujung pedang, sedikit kecerobohan adalah akhir dunia. Dalam analisis akhir, perbedaan kekuatan terlalu besar. Bahkan jika Su Yi melawan langit, tidak peduli seberapa kuat fondasinya, tidak peduli seberapa menakutkan metode bertarung dan kesadaran bertarungnya, dia bahkan dapat menggunakan nafas pedang 9 penjara dengan seluruh kekuatannya dari awal hingga akhir. Anda harus berurusan dengan 16 abadi, dan Anda pasti akan terluka. Tentu saja, rekor seperti itu sudah cukup untuk bersinar selama berabad-abad dan mengguncang negeri dongeng. Bagaimanapun, kamu dapat membunuh 16 abadi sejati dalam pertempuran pertama sebelum kamu menjadi abadi. Jika ini menyebar, tidak ada yang akan tahu percaya. Hanya satu baris, saatnya saya bekerja keras. Su Yi bergumam. Ketika dia berbicara, dia batuk dengan keras, darah mengalir dari sudut bibirnya. Tapi cukup. Hanya memikirkan ini, sebuah suara yang dalam dan magnetis tiba-tiba terdengar di kejauhan. Putus asa, apakah Anda punya kesempatan? Tepat saat suara itu terdengar, Su Yi merasakan krisis yang fatal. Hampir secara naluriah, sosoknya melintas dan dia hendak menghindar. Sebuah tangan ramping tiba-tiba muncul entah dari mana, dimasukkan ke punggungnya seperti bilah pedang dari belakang, dan melewatinya. Su Yi membeku, melihat ke bawah, ada telapak tangan ekstra berdarah di depannya. Tidak perlu menoleh ke belakang, di benaknya, sosok pemilik tangan besar ini sudah tergambar. Ini adalah seorang pria, berjubah panjang, dengan mahkota rambut, kulit seperti batu giok, dan sepasang mata sedalam jurang hitam, yang terlihat aneh dan menakutkan. Ketika dia menderita pukulan ini, kekuatan kehancuran yang mengerikan juga mulai meledak di tubuh Su Yi, mendatangkan malapetaka. Aku sudah lama menunggu kesempatan ini. Tentu saja, aku tidak akan membunuhmu. Bagaimanapun, kamu adalah perampok yang diidamkan bahkan oleh para dewa. Suara hangat dan magnetis bergema di telingaku, dengan senyum tipis. Tanpa diduga, Su Yi menggelengkan kepalanya sedikit saat ini dan menghela nafas pelan, kamu terlambat selangkah, sekarang kamu tidak perlu bekerja keras untuk membersihkanmu. Ke atas. Berbicara, dia melihat ke kedalaman langit. Pria berbaju panjang mendengus, seolah-olah merasa konyol, dia tidak bisa menahan tawa, benarkah? Iya. Su Yi mengangguk. Pria bergaun panjang itu tiba-tiba menyadari sesuatu, dan tiba-tiba melihat ke kedalaman langit. Entah kapan, awan perampokan yang gelap dan dalam muncul diam-diam. Saat dia melihat masa lalu, pria berjubah itu tiba-tiba gemetar, merasakan ancaman mematikan yang belum pernah terjadi sebelumnya, jiwa menjadi sasaran penindasan yang menakutkan, gemetar yang hebat, jadi senyum di wajahnya mengeras, pori-pori di sekujur tubuhnya berdiri, dan jiwa-jiwa orang mati berkeliaran. Betapa bencananya. Pria bergaun panjang itu berteriak. Ini hanya untukku. Su Yi berbisik. Suara itu masih bergema, dan dia mengangkat tangannya. Langit runtuh. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.